Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku kelas 3 diberikan kesehatan. Anak-anak, ya, kalian hari ini sudah melakukan kebaikan apa belum? Nah, pesan Bu Titin, kalian setiap hari harus melakukan kebaikan, ya anak-anak. Jangan lupa sebelum belajar pembelajaran kalian harus berdoa terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik ya. Pembelajarannya kedua dengan tema sama, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kedua. Ayo anak-anakku, simak baik-baik ya materi yang dijelaskan oleh Bu Titin. Jika kalian kurang paham, silahkan bertanya pada Bu Titin melalui WA ya. Ayo simak baik-baik, langsung saja ke materinya ya. Nah, anak-anak coba perhatikan anak-anakku, ini ada gambar apa anak-anak? Ya, ada gambar apa ini? Iya, ada cicak, ikan ya, orang ya. Nah, bahwa gambar tersebut tuh menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak ya. Nah, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan seperti pada gambar. Nah, anak-anak, manusia berjalan ya menggunakan kakinya. Ikan berenang dengan siripnya. Cicak merayap di dinding dengan kakinya. Nah, makhluk hidup dapat bernafas. Anak-anak ya, kalian manusia itu juga makhluk hidup. Kalian bernafas atau tidak bernafas ya? Masih hidup bernafas ya. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda anak-anak. Perlu anak-anak ketahui bahwa manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Nah, coba perhatikan anak-anak pada video pembelajarannya Bu Titin ini. Bu Titin sudah tampilkan ada jenis hewannya dan cara bergerak hewannya ya. Nah, ini cara bergerak hewan anak-anak. Contohnya hewan lumba-lumba. Anak-anak pasti tahu ya, pernah lihat di televisi atau bahkan langsung di kebun binatang atau tempat wisata ya. Nah, itu hewan apa ini? Lumba-lumba anak-anak. Ya, cara bergeraknya berenang menggunakan siripnya. Antara lain yang berenang menggunakan siripnya itu paus ya, lumba-lumba. Lalu cara bergeraknya dengan terbang anak-anak menggunakan sayap ya. Antara lain apa anak-anak? Kupu-kupu. Anak-anak pasti pernah menjumpai hewan kupu-kupu ini ya. Lalu burung, kumbang, belalang, lebah dan capung itu cara bergeraknya terbangnya menggunakan sayap. Ini contohnya hewan apa anak-anak ini? Apa ini anak-anak? Lebah ya yang ini. Nah, lalu yang ketiga berjalan dengan kakinya ya. Antara lain ayam, burung, itik ya, angsa, kuda ya, dan gajah ya. Nah, ini contohnya hewan angsanya ya. Lalu cara bergeraknya melompat, antara lain katak ya. Ya, katak itu kodok itu anak-anak, kalian pasti pernah melihatnya ya. Lalu kelinci dan kanguru itu cara geraknya melompat ya. Lalu dengan cara geraknya melata, antara lain ular ya. Kalian pasti pernah melihat ular. Ular itu ya, cacing dan buaya. Lalu cara bergeraknya hewan dengan memanjat dengan kedua tangan dan kakinya antara lain beruk ya. Lalu bergelantungan. Cara geraknya bergelantungan dengan kedua tangannya dan kakinya. Antara lain hewan apa, Nak? Ya, kera dan orangutan. Ya, pasti kalian pernah melihat hewan-hewan yang sudah Bu Titin tayangkan ini ya. Itu anak-anak. Cara bergerak hewan ada yang dengan cara berenang, terbang, berjalan dengan kakinya, melompat, melata, memanjat dengan kedua tangan dan kakinya, bergelantungan dengan kedua kakinya. Nah, anak-anak menjadi tahu ya bahwa cara bergerak hewan itu ada beberapa cara. Di antaranya tadi sudah Bu Titin jelaskan. Anak-anak bisa memahami?
Oke, baik, kita lanjut. Nah, apakah tumbuhan itu bergerak, anak-anak? Nah, apakah tumbuhan itu bergerak? Iya. Nah, iya, cara tumbuhan bergerak itu anak-anak ya. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Nah, jika kamu perhatikan anak-anakku, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Nah, gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Nah, pernahkah kamu menyentuh daun putri malu seperti ini, anak-anak? Pernah apa tidak, anak-anak? Nah, kalau sudah pernah, nah bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Kalian bisa bandingkan. Nah, daun putri malu akan segera mengantuk jika disentuh, anak-anak. Nah, ini contoh gambarnya kalau kalian belum pernah melihat atau memegang putri malu. Nah, seperti ini. Ya, demikian juga jika udara di sekitarnya dingin, anak-anak, atau di saat malam hari. Nah, contoh lainnya anak-anak, ini bunga matahari seperti tampak pada gambar tersebut, Bu Titin jelaskan. Nah, bunga matahari itu bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Nah, di pagi hari seperti ini anak-anak, bunga matahari menghadap ke arah timur, ya. Di tengah hari, bunga matahari menghadap ke atas. Ya, kalian kalau di rumah punya bunga matahari coba kalian amati ya, kalian cermati ya. Di sore hari bunga matahari menghadap ke barat. Nah, seperti itu anak-anak. Contoh ya cara tumbuhan bergerak yang sudah dijelaskan Bu Titin ya. Nah, apakah tumbuhan juga bernafas? Iya, tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Anak-anak perlu kalian ketahui tadi Bu Titin sudah menjelaskan kalau hewan juga mempunyai alat pernafasan. Ada yang menggunakan paru-parunya, ada yang menggunakan insangnya. Tumbuhan pun juga bernafas, anak-anakku. Nah, tumbuhan itu mempunyai alat pernafasan, anak-anak. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun ya, akar dan batang. Alat pernafasan pada itu tumbuhan, itu permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Apa Pak? Alat pernafasan pada tumbuhan itu permukaan daun itu disebut stomata ya, atau mulut daun ya. Anak-anak meskipun kalian belajar dari rumah ya, kalian pengetahuannya ya, wawasannya itu dapat bertambah dengan baik juga. Kalian tetap semangat meskipun kondisi pandemik seperti ini ya, ada virus corona ini, kalian belajarnya di rumah ya, Bu Titin pandu melalui video pembelajaran ini ya, kalian tetap mendapat pengetahuan wawasan yang lebih luas ya, tetap semangat. Oke, anak-anak, apalah tadi alat pernafasan pada tumbuhan ya disebut stomata atau mulut daun. Oke. Nah, makhluk hidup itu dapat bernafas ya. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Manusia bernafas, kita ya, manusia itu bernafas menggunakan apa? Paru-paru ya, anak-anak. Ini paru-paru ya. Nah, ikan bernafas dengan apa tadi? Insang. Hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernafas menggunakan apa, anak-anak? Paru-paru juga seperti kita. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Ingat, kalau cacing itu bernafas menggunakan permukaan kulitnya ya. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar tersebut, anak-anak. Ya, kalian waktu kecil ya masih belum bisa apa-apa, masih seperti ini. Lalu bisa berjalan, lalu tumbuh sampai sudah dewasa. Ini pada gambar ini ya. Di sebelahnya juga seperti itu. Nah, ayam ini tidak telur, anak ayam ya, ayam ya dewasa. Itu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang, anak-anak. Kalian juga ya, kalian kan makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya seperti kita, anak-anak itu ya, manusia itu tumbuh ya. Ya, kalau tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Lalu makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh tadi apa artinya? Bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Ingat ya, seperti ini ya. Lalu berdasarkan cara perkembangan biak ya. Nah, berdasarkan cara itu anak-anak berkembang biak ya. Hewan dikelompokkan ada hewan ovipar ya. Hewan ovipar itu bertelur, anak-anak.
kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Bertelur itu ovipar, apa anak-anak? Ovipar, bertelur. Nah, kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Nah, hewan yang berkembang biak dengan bertelur banyak macamnya. Contoh ovipar yaitu ayam seperti ini. Lalu itik, ya. Lalu dan ikan itu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ovipar itu bertelur. Lalu hewan beranak, ya. Kalau berkembang biaknya dengan beranak namanya vivipar. Apa anak? Vivipar. Ya. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contohnya hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, dan kucing, ya. Lalu ada cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur dan beranak, ovovivipar. Anak-anakku apa? Bertelur dan beranak itu ovovivipar, ya. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak, ya. Berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ular. Oke, dari sini paham ya anak-anak? Sedikit-sedikit paham. Kalau hewan dengan cara berkembang bertelur, ovipar contohnya apa? Tadi sudah jelaskan. Kalau vivipar apa? Kalau ovipar apa, ya? Nah, lalu makhluk hidup itu peka terhadap rangsang, ya, rangsang. Contohnya seperti ini. Kalau kalian terkena sinar matahari, ya, silau gitu langsung otomatis seperti ini, ya. Itu kan peka terhadap rangsang. Daun putri malu, ya. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilau, ya, lainnya dengan cepat kita menutup mata. Seperti itu kalau kita berangkat sekolah menghadap ke timur, jalannya ke timur, nah, ada sinar matahari lalu silau seperti ini, ya. Nah, itu langsung kita cepat menutup mata. Lalu daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, seperti tampak pada gambar ini, ya. Nah, buah pada pohon pacar, ya. Pacar Cina ini akan meletus jika disentuh juga. Lalu landak, ya, landak dan kaki seribu ini akan menggulung badannya, ya, jika ada rangsangan. Seperti itu anak-anak, ya. Anak menjadi paham, ya, tahu, ya, menambah wawasan. Oh, ternyata makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti ini, ya. Oke, lanjut. Nah, manusia, makhluk hidup yang paling sempurna. Anak-anak kita itu manusia, ya. Nah, manusia itu makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam. Anak-anak coba perhatikan. Nah, ini ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar ini anak-anak. Nah, ini berjalan ke samping kiri, lalu berjalan ke samping kanan, lalu berjalan ke depan, berjalan seperti pada gambar ini ke belakang, ya. Kalau berjalan ke belakang hati-hati dilihat di belakangnya ada apa, ya. Kalau ada tembok ya hati-hati ditengok dulu, ya. Kalau berjalan ke belakang ini lalu berlari ke depan, berlari ke belakang, lalu berlari ke samping kanan, ya, berlari ke samping kiri. Lalu berlari belok-belok seperti ini, ya, di panah itu dan membentuk lingkaran. Ya. Oke, kekuatan kaki ya anak-anak tadi kalau seperti gerak berjalan, ya, berlari itu menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari tadi. Nah, dalam setiap perlombaan anak selalu ada yang menang dan kalah, ya. Nah, pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Nah, sebaliknya jika kalah tidak boleh berkecil hati dan harus berusaha, ya. Nah, bersyukur pada Tuhan anak-anak. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, menjaga kesehatan tubuh anak-anak, ya, kita sebagai manusia, ya, harus menjaga kesehatan tubuh, ya. Kondisinya seperti ini, ya. Nah, merupakan salah satu cara mensyukuri kepada Tuhan, karunia Tuhan anak-anak.
Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap ya syukur kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila berapa nak? Pertama Pancasila yang disimbolkan dengan dilambangkan ini ya dengan bintang ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik ya. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain ya. Nah, bersyukur adalah berterima kasih kepada semua yang diberi Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila ya anak-anak. Nah, untuk tugasnya hari ini apa Bu Titin? Tugasnya hari ini yang pertama, kalian buat tabel seperti ini pada buku tulis tematik. Jangan lupa ya, bukunya di garis tepi, diberi tanggal ya, buku kotaknya itu. Lalu dibuat tabel seperti nama makhluk hidupnya apa, perkembangbiakannya melahirkan atau bertelur. Nah, kalian isi ya, nama makhluk hidupnya terserah, tadi kan sudah Bu Titin jelaskan di awal pembelajaran ya. Contohnya melahirkan tuh hewan apa saja, bertelur apa saja. Nah, kalian masih ingat? Nah, Bu ya, kalian tulis buat tabel seperti ini ya, ditulis di buku tulis tematik, ya. Lalu yang kedua, mempraktekkan berjalan dan berlari anak-anak seperti tadi yang Bu Titin jelaskan pada gambar ini tadi anak-anak. Nah, kalian mempraktekkan gerak berjalan dan berlari ya, jangan lupa untuk mempraktekkan gerak berjalan dan berlari menggunakan seragam olahraga dan minta tolong bapak ibu kalian atau saudara kalian untuk memvideonya dikirimkan ke grup ya atau ke Bu Titin boleh ya. Ini pakai pakaian olahraga ya. Ini tadi sudah Bu Titin jelaskan ya cara gerak berjalan dan berlari ya. Oke, anak-anakku, tugasnya itu saja ya. Nah, dua ini ya. Jika kalian kurang paham mengenai materi yang diberikan Bu Titin, silahkan bertanya ya. Tidak usah malu, tidak usah takut ya anak-anakku. Nanti pasti ya anak-anak kalau sudah memahami, alhamdulillah ya. Anak-anak itu untuk pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya Bu Titin mohon maaf. Anak-anakku tetap menjaga kesehatan, selalu berdoa, semoga kita dalam lindungannya ya anak-anak. Tetap semangat, Bu Titin juga semangat ya. Semoga anak-anakku tetap diberikan kesehatan ya. Bu Titin akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku kelas 3.